Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, mari kita melanjutkan dengan pernyataan dari kitab Efesus. Kali ini di pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, dikatakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebuah kalimat yang kita bisa garis bawahi pagi ini adalah karunia pemberian Kristus. Nah, memang saudara, kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat 8, ada berbagai-bagai karunia yang diberikan oleh Kristus. Karena dia, sewaktu Tuhan Yesus disalib, dikatakan bahwa dia membebaskan tawanan-tawanan dan membawa pemberian-pemberian. Kemudian di ayat 11 diteguhkan lagi bahwa kalau dibandingkan dengan pernyataan bahwa ada pengajar, ada nabi, ada gembala, ada pemberita Injil, semuanya diberikan kepada jemaat. Jadi ada pemberian-pemberian yang memang direncanakan, sudah direncanakan oleh Kristus untuk diberikan. Ini bukan pemberian dari mana-mana, ini bukan pemberian dari manusia, tapi ini pemberian dari Kristus. Tentu saja yang jadi pertanyaan, untuk apa jemaat mendapat pemberian-pemberian seperti itu? Kita bisa melihat bahwa kalau keseluruhan dari perikop ini bicara tentang pembangunan jemaat. Jadi sebelumnya kalau di dalam doa Paulus di pasal 3 itu Paulus berdoa untuk jemaat, kemudian di pasal 4 awal ini Paulus menegaskan bahwa Kristus sudah melakukan, sudah memberi berbagai-bagai hal untuk menjadi modal bagi jemaat. Mereka diperlengkapi satu demi satu, diberi satu demi satu, supaya apa? Supaya bisa saling membangun, menjadi sebuah kekayaan bagi jemaat. Sehingga di bagian lain, saudara, kita bisa meyakini juga bahwa ketika ada banyak pemberian-pemberian itu, ada banyak varian pemberian, bukan untuk supaya salah satu menonjol dibanding yang lain lebih penting dibanding yang lain tidak berguna dibuang saja, tetapi supaya pelayanan dalam jemaat itu semakin bertambah, semakin meluas, semakin lebar dan semakin dalam yang bisa dilakukan. Bukan hanya itu-itu saja yang dianggap lebih dibanding yang lain, tetapi supaya ada kekuatan yang secara luas, secara membesar bagi jemaat sendiri. Jadi betul bahwa karunia itu baik, karunia pemberian-pemberian itu baik, tetapi yang terpenting adalah kesatuan untuk menggunakan karunia itu bersama-sama. Di nama Tuhan, itulah jemaat yang kita harapkan bisa dibangun di dalam gereja kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan berbagai-bagai hal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau menggunakan semua yang sudah Tuhan berikan, biarlah kami bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus, menggunakan berbagai karunia-karunia ini, berbagai pemberian, tanggung jawab, atau hal-hal yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bisa menggunakannya dalam jemaat kami. Biarlah kami bisa semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin saling menopang dengan orang-orang di dalam jemaat kami. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat bekerja sama saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.